selamat datang ke ibadah online BWCC DCC edisi 26 Julai tahun 2020. Apa kabar kita semua pada hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Bagi Anda yang pertama kali menyertai ibadah online kita pada hari ini, saya encourage kita semua untuk terus share link ini kepada rakan-rakan kita yang lain agar lebih ramai lagi yang akan diberkati lewat ibadah kita pada petang ini. Mari sebelum kita mulakan ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk melakukan jemaat check. Adakah Anda sudah mengenakan pakaian yang bersesuaian? Alkitab, buku nota, dan pen. Ketiga perkara tersebut, katakan poinka. Haleluya. Mari sebelum kita mulakan ibadah kita, saya bawa kita semua dalam doa. Bapa kami yang di syurga, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan karena Engkau begitu baik, sungguh baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada hari ini Tuhan kami berdoa menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Engkau, di mana sekalipun kami berada ya Bapa. We pray Lord Jesus that you speak to us God, you speak through your message today Lord Jesus. Biar apa sekalipun yang kami alami, biar apapun pergumulan kami ya Tuhan, hari ini kami akan menemukan jawaban. Hari ini kami akan merasakan sukacita yang luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan. We pray and we declare Lord Jesus bahwa hadirat-Mu nyata di setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik di dalam ibadah kami pada hari ini. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Shalom Jemaat BWCC DCC. Pembacaan firman kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 hingga 22. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian firman Tuhan kita. Tuhan memberkati. Shalom jemaat semuanya. Saya percaya Anda semua siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Allah kita, karena kita adalah anak-anak
karena Engkau memilih kami sebagai anak-Mu Tuhan. Yes Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari siapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan pada hari ini. Thank you Jesus. Oh, Jesus. We wanna worship you God. We wanna worship you God. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Oh, free at last He has ransomed. His grace was deep.
forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. We sing with all our heart, come on. I am chosen. Yes, you are chosen. You're not forsaken. I am who you are who God say you are. Come on, church, we believe that you are for me. I am who you say I am. We are Yes, God, we believe in Jesus. I am who you say I am. Come on, church, I am chosen. Not forsaken. Not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am in my Father's house. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, in my Father's house, Lord. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. I'm a child of God. Yes, I am. Come on, we declare, church. I'm a child of God. Yes, Jesus, hallelujah, Shalom di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada semua pribadi yang melayani pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya akan memberkati dan menghargai komitmen Anda ini. Saya juga mengalu-alukan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kita. Saya berdoa agar Anda terus boleh bersama dengan kita di dalam ibadah yang seterusnya. Sekiranya Anda mempunyai sebarang pertanyaan, Anda boleh menghubungi pihak gereja BWCC dan DCC. Kepada jemaat yang setia, teruslah bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Kristus. Nah, hari ini saya akan berkhotbah dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat pertama hingga ke-20 dengan tajuk Tumbuhlah di tempat yang betul. Nah, mari kita buka Alkitab kita dan membacanya bersama-sama dengan saya. Ayat pertama, Injil Markus pasal yang keempat. Pada suatu kali Yesus pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah,
adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebahagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat terakhir. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara, beginilah pembacaan firman Tuhan sebentar tadi. Latar belakang terjadinya peristiwa ini kemungkinan di tepi Danau Galilea. Waktu ini Yesus sedang didesak oleh orang ramai untuk berbicara, sehingga dia terpaksa menggunakan sebuah perahu yang terapung di tepi danau untuk menyampaikan pemberitaannya. Nah, di sini Yesus menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan kebenaran. Nah, perumpamaan merupakan suatu kisah yang sederhana yang menunjukkan kehidupan seharian masyarakat, dan Yesus menggunakannya untuk menyampaikan kebenaran tentang kerajaan Allah. Mengapa? Bukankah lebih baik berterus terang saja? Nah, sekurang-kurangnya ada dua tujuan mengapa Yesus kerap menggunakan perumpamaan. Yaitu, yang pertama, untuk menyatakan kerajaan Allah bagi orang yang hatinya sudah siap untuk mendengar kebenaran. Dan yang kedua adalah untuk menyembunyikan kebenaran bagi mereka yang hatinya tidak siap. Nah, seperti yang dinyatakan di dalam Yesaya pasal 6 ayat 9 hingga 10 ini. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap. Jangan, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Nah, dengan lebih jelas, Yesus menggunakan perumpamaan di satu sisi sebagai kaidah untuk mengajar murid-muridnya sendiri, dan di sisi lain untuk menutup inti ajarannya dari daripada pendengar-pendengar yang tidak sungguh-sungguh dan yang bersikap menentang. Nah, terdapat 3 kebenaran yang dapat kita pelajari daripada perumpamaan yang baru kita dengar sebentar tadi. Nah, yang pertama, kesungguhan kita terhadap firman Allah akan menentukan mutu pertaubatan dan buah yang terhasil. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 hingga 10 mengatakan,
Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, perubahan yang sejati, apakah dalam bisnis, gereja, keluarga, atau dalam diri kita sendiri, mungkin sangat sulit dilakukan dan sukar difahami. Nah, saat kita merindukan perubahan yang mendalam dan berterusan, seringkali kita hanya dapat melakukan perubahan yang tidak berterusan. Kita terus bergumul dengan hidup rohani, dengan kedagingan, sehingga sering membuat kita jatuh dalam dosa atau hubungan yang semakin jauh dari Kristus. Nah, dalam Matius 4 ayat 17, Yesus memulai pelayanannya kepada orang ramai dengan berseru, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Kata bertobat digunakan oleh Alkitab untuk menggambarkan tentang awal perubahan rohani yang sejati. Seorang ahli bahasa yang bernama W.E. Vine mendefinisikan pertobatan sebagai perubahan pikiran atau tujuan seseorang. Nah, dalam Perjanjian Baru, pertobatan selalu melibatkan perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu ketika seseorang meninggalkan dosa dan berpaling mendekat kepada Allah. Seringkali saat kita menyesal karena melakukan kesalahan atau karena setelah berbuat salah, perasaan ini hanyalah sekadar seperti kosmetik rohani. Pertobatan yang sejati terjadi di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, sehingga membuahkan perbezaan yang nyata dalam perbuatan kita. Nah, ketika kita berpaling kepada Kristus dan menyerahkan diri kepadanya, dia sedang melakukan perubahan yang sejati, bukan sekadar perubahan kosmetik semata-mata. Nah, pertaubatan bukanlah sekadar perkataan, melainkan perbuatan yang nyata. Nah, bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Ramai yang memikirkan bahwa bila berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga, kita berpikir bahwa ianya adalah sempadan geografi, tetapi yang sebenarnya adalah bukan. Nah, maksud kerajaan Allah adalah di mana ada orang bertobat, disitulah kerajaan Allah. Ianya tidak ada kena-mengena dengan sempadan geografi, di mana ada pertobatan dan pelayanan, disitulah sebenarnya wilayah taklukan Allah. Sebab itulah kita harus selalu membawa kerajaan Allah di mana-mana, agar wilayah kerajaan iblis dihapuskan. Nah, mutu dari pertobatan dan buah yang terhasil akan ditentukan oleh kehadiran kerajaan Allah. Nah, sekiranya Anda ingin bertumbuh dengan kuat dan sehat, Anda perlu bertumbuh di mana pekerjaan atau pelayanan kerajaan Allah diusahakan dengan giat. Nah, namun, usaha untuk mengembangkan kerajaan Allah tidak harus diabaikan, supaya lebih banyak tanah-tanah yang subur dapat dihasilkan dan akan lebih banyak peluang untuk pokok bertumbuh dengan pesat. Nah, yang kedua, dunia akan memberi reaksi yang berbeza terhadap Injil. Dalam ayat ke-15 dikatakan ada yang mendengar tetapi tidak akan mengerti. Sementara itu di dalam ayat ke-16-19 mengatakan yang lain akan percaya hingga diselamatkan, tetapi kemudian akan mundur lagi. Dan di dalam ayat ke-20 dikatakan yang lain juga akan percaya sehingga diselamatkan, bertekun dan menghasilkan buah dengan tingkat yang tidak sama. Sebagai orang Kristen, kita ini umpama tanaman. Setiap tanaman mempunyai akar. Kita harus seperti akar yang tertanam dengan dalam. Akar itu berjuang menembus lapisan demi lapisan tanah. Kemudian di atas tanah itu
tumbuh pokok yang sehat dan kuat sambil merentangkan ranting-rantingnya dan berbunga sehingga berbuah dengan lebat. Nah, akan tetapi pertumbuhan yang seperti itu, saudara, tidak selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, dengan mudahnya kita menjadi lemah dan lesu dalam menjalani kehidupan yang tidak mengujakan dalam aktivitas seharian kita. Selalunya kita hanya terpaku dan sekadar hidup tanpa bertumbuh ke arah kedewasaan seperti menghasilkan buah. Dan kita justru mengalami stagnansi rohani. Tidak berakal di sini menunjukkan kedangkalan pikiran kita menerima firman Allah. Kita hanya bertahan sebentar saja. Nah, dalam bahasa Yunani, masalah ini diterjemahkan sebagai proskairoi. Nah, proskairoi berarti lasting only for a short time, or they have no root in themselves and last for only a limited time. Nah, mereka mundur karena pengalaman mereka dengan firman itu tidak sungguh-sungguh. Dalam ayat yang ke-6, seperti panas matahari yang menggambarkan datangnya penindasan atau penganiayaan yang telah menjadi batu sandungan atau perangkap bagi mereka. Nah, saudara, kalau ini terjadi, kita memerlukan Yesus Sang Surya kebenaran untuk membangkitkan hati kita kembali dengan kasih dan kuasa-Nya. Kita harus segera menanam akar kita sedalam-dalamnya di dalam firman Allah dengan merenungkannya siang dan malam, saudara. Nah, maka kita akan seperti pokok yang menghasilkan buah dan ditanam di tepi aliran air hidup. Ranting-ranting kita akan menjala keluar. Ranting-ranting itu akan dipenuhi tunas bunga yang memancarkan keindahan cara hidup yang suci. Nah, ianya akan mempengaruhi dan menjadi kesaksian yang terus berkembang dengan pesat, saudara. Nah, perebutan dimulai ketika pertumbuhan terhenti. Nah, jika kita mulai rebut, saudara, marilah kita bertumbuh di tanah yang sesuai. Jadi jelas di sini bahwa tujuan dari penggunaan perumpamaan ialah untuk mengajarkan cara-cara masuk kerajaan Allah tanpa mengungkapkan ajaran-ajaran itu kepada orang luar. Nah, hal ini selaras dengan prinsip Alkitab bahwa pemahaman rohani hanya dapat dimiliki oleh orang yang sudah rohani melalui hubungan yang tepat dengan Kristus dan dengan amanatnya. Seperti yang telah dinyatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Nah, yang ketiga, iblis, kekhawatiran, kekayaan, dan segala hikmat dunia adalah musuh kepada firman Allah. Dalam ayat ke-19 dikatakan, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, tahukah Anda apakah itu gondo air? Gondo air adalah tumbuhan akuatik yang berasal dari kawasan tropika di Amerika Selatan. Adakah Anda tahu? Nah, di Amerika, Asia Selatan dan negara-negara iklim panas yang lain, gondo air telah dikenali sebagai wabah air karena tumbuhan itu tumbuh dengan sangat pesat dan hampir sepenuhnya meliputi sungai-sungai. Ini adalah bencana sebenar bagi penduduk tempatan. Pembiakan besar-besaran gondo air tidak disyorkan karena tumbuhan ini mempunyai keupayaan untuk menutup pemurukan air, kolam, danau, dan sebagainya dengan ketat sehingga udara tidak dapat masuk ke dalam. Dan makhluk akuatik sama ada ikan, alga tidak boleh wujud secara normal. Nah, seperti halnya tumbuhan air itu, kekhawatiran dunia ini, tipu daya, kekayaan, dan pelbagai keinginan akan hal-hal lain masuk menghimpit firman Allah sehingga tidak berbuah. Nah, kadangkala ketika kita membaca firman Tuhan, pikiran kita dipenuhi oleh pelbagai masalah, kekhawatiran dan ketakutan. Selain itu, tekanan yang berterusan karena banyaknya hal yang perlu dikerjakan hari ini serta kerisauan akan hari esok merupakan gondok air yang sering menghimpit firman Tuhan dan membuatnya tidak berbuah di dalam hidup kita. Nah, untuk mengatasi masalah gondok air ini, kita harus memohon agar Roh Kudus
selalu menenangkan hati kita sehingga kita tidak dapat memusatkan, sehingga kita dapat memusatkan perhatian dan fokus kita kepadanya kembali. Oleh itu, untuk mencabut gondok kekhawatiran, berlutut dan berdoalah kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya saat kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah, kita akan bebas menikmati hadiratnya dan mendengar suaranya. Amin. Ayat terakhir, yaitu ayat ke-20 berbunyi seperti ini. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, tanah yang baik berarti orang yang mendengar dan menyambut firman. Injil Lukas 8:15 mengatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mereka adalah orang yang mendengar, yang memahami, yang sungguh-sungguh, dan yang menghayati amanat Injil secara terus-menerus. Nah, kita kembali bandingkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-15 dan 17. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakal dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Nah, di sini Kristus berbicara tentang pertobatan yang tidak sempurna, yaitu pertobatan di mana seseorang mencari pengampunan dosa, namun tidak sampai dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Nah, mereka tidak menerima keselamatan dan kelahiran baru sehingga tidak pernah masuk ke dalam persekutuan orang percaya. Atau jikalau mereka menjadi anggota gereja, mereka gagal menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh kepada Kristus dan tidak benar-benar memisahkan diri dari dunia. Pertobatan yang setengah-setengah ini merupakan akibat dari beberapa hal berikut. Yang pertama, gereja terlalu mudah menerima orang yang mencari kebenaran tanpa memberikan pemahaman yang lengkap dan benar mengenai Injil dan tuntutannya. Yang kedua, gereja gagal menangani perhambaan kuasa kegelapan dari orang itu. Nah, dalam Matius 10 ayat 1 dan 8 mengatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat 8, sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang ketiga, mereka yang mencari itu hanya mempercayai Yesus dengan pikiran dan bukan dengan hati mereka. Nah, kita harus menerima Yesus dengan hati dan pikiran kita. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Yang keempat, mereka tidak sampai bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan maksud berbalik meninggalkan dosa. Dalam Kisah Para Rasul pasal ke-8 ayat 18 hingga 23, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang yang boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bahagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya mengampuni hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Nah, yang kelima, mereka mau menerima Kristus sebagai juru selamat, namun bukan sebagai Tuhan. Di dalam Matius 13 ayat 20 hingga 21 mengatakan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakal dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad.
Kemudian yang keenam, iman mereka dilandaskan pada keyakinan yang menjadi hasil kepandaian berbicara manusia dan bukan karena penyataan Roh Kudus dan kuasa Allah. Dalam 1 Korintus 2, 4 hingga 5, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Nah, kesimpulannya saudara, Yesus telah menyatakan bahwa benih yang ditabur oleh si penabur akan jatuh di 4 keadaan tanah, yaitu pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, semak duri, dan di tanah yang baik. Penabur itu boleh saja Yesus sendiri, ataupun Anda yang memberitakan Injil, ataupun orang lain yang memberitakan kabar baik. Nah, di mana saya harus bertumbuh? Kita semua mempunyai pilihan di mana kita mau bertumbuh dan bagaimana kita mau bertumbuh. Sebagian orang menjadi semakin berumur dengan memiliki sifat menarik, sementara sebagian lainnya dengan memiliki sifat suka mengeluh dan sebagainya. Nah, kita perlu mengetahui di mana dan bagaimana kita harus bertumbuh, karena kita semua akan semakin hari semakin berusia. Semakin kita berusia, semakin kita harus menjadi dewasa. Kita harus lebih teguh di dalam kebenaran firman Allah dan setia kepada Tuhan Yesus. Bukannya lagi terus dikuasai oleh kedagingan dan mengejar perkara-perkara yang memenuhi nafsu kita. Semakin kita dewasa dari umur, kita harus lebih mendekatkan diri dengan pekerjaan Roh Kudus. C.S. Lewis berkata, setiap Anda membuat keputusan, sebenarnya Anda mengubah inti dari diri Anda, yaitu bahagian diri Anda yang turut membuat keputusan menjadi sesuatu yang agak berbeza daripada sebelumnya. Nah, kita boleh menyerahkan kehendak kita kepada Allah setiap hari sambil memohon kekuatan darinya untuk hidup bagi Dia dan sesama manusia. Ketika Dia bekerja di dalam diri kita, sifat-sifat yang menarik dan kebaikan akan tumbuh di dalam diri kita. Nah, kita harus tumbuh di tanah yang betul supaya benih kita akan menghasilkan buah yang kita maukan di hari esok. Nah, tanah di mana kita menabur benih hari ini akan menentukan jenis buah yang akan kita tuai esok hari. Ini saja khotbah saya pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Pastor Perry atas firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Dan saya berharap anda juga turut dikuatkan dan juga diberkati dengan firman sebentar tadi. Dan sekarang siap sedia untuk memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Dan sebelum itu, sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita, saya ingin bawa kita semua bersama-sama merenungkan firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 sehingga ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 7 sehingga ayat 8 untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan. So, di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sehingga ayat 8 berbunyi, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kerana paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan dan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat, saya berharap sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan pada hari ini, saya ingin bawa kita semua untuk merenung kebaikan dan juga segala miracles yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, baik di dalam dari awal permulaan tahun 2020 ini ataupun di dalam minggu ini. Saya berharap agar segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan buat diri kita akan menjadi inspirasi, akan memberikan kita keinginan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Dan juga jangan risau dengan segala sesuatu kekurangan yang ada di dalam diri kita, kerana Tuhan sendiri mengatakan Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, baik banyak ataupun sedikit. Nilai itu Tuhan tidak pandang, tetapi Tuhan memandang keinginan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan jemaat, saya berharap anda juga berpegang dengan janji Tuhan. Apabila kita memberi yang terbaik buat Tuhan, Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya kepada anda semua. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga akan mencukupkan anda. Dan bukan hanya mencukupkan, kerana dalam firman Tuhan itu tadi, Tuhan
memberikan assurance Tuhan, memberikan guarantee bahawa segala sesuatu itu adalah berkelebihan di dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi ini saya juga encourage bagi anda yang masih ragu-ragu ataupun baru mulai untuk belajar memberi yang terbaik buat Tuhan, teruskan memberi yang terbaik, kerana saya percaya suatu hari nanti anda akan melihat dan anda juga melihat that it is true, firman Tuhan, bahawa dia akan menjaga dan juga memberikan, menyediakan segala sesuatu dengan berkelebihan di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita memberi yang terbaik, mari kita semua persiapkan hati kita dengan doa, dan nanti saya akan aminkan doa kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami syurga, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu yang telah Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami minta agar Roh Kudus-Mu mengajar kami untuk meresponi kebaikan Engkau dalam kehidupan kami, dengan mengajar kami untuk memberi yang terbaik pada hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami berikan ini Tuhan akan menjadi berkat bagi orang-orang percaya Tuhan, berkat bagi gereja-Mu juga Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami apabila kami setia Tuhan, kami akan terus melihat janji-Mu terus dimeterai dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan bagi orang-orang yang Kau telah pilih untuk menguruskan kewangan ini Tuhan. Kau berikan mereka hikmat dan pengetahuan Tuhan, agar mereka menguruskan kewangan ini dengan penuh cermat Bapa. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi jemaat kami yang belum sempat untuk memberi pada hari ini Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan agar Kau terus memberkati mereka dengan berkelimpahan Bapa, agar mereka terus menjadi berkat buat gereja-Mu dan juga berkat bagi orang-orang di sekeliling mereka Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami ingin menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan Engkau, dan juga pemberian kami pada hari ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah segala sesuatu itu berkenan di hadapan-Mu, dan kami berdoa sekali lagi di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari jemaat, kita sama-sama katakan Amin. Shalom saudara-saudari semua yang dirahmati oleh Tuhan Yesus. Selamat datang ke sesi prayer dan intercession kita pada hari ini. Nah, kita bersyukur untuk dua victory report pada kali ini. Yang pertama adalah Darren Dexter, anak buah kepada si Sienna daripada BWCC KK, yang disengat jellyfish, dikatakan telah semakin beransur pulih. Dan yang kedua, Sis Esther, iaitu kakak kepada Sis Ilun, yang mengalami sesak nafas dan telah dihantar ke hospital Kota Kinabalu. Kini telah discharge dan juga dalam keadaan yang semakin pulih. Dan perkara doa yang akan kita bawakan pada hari ini ada dua. Yang pertama sekali adalah kita akan terus berdoa untuk ibu kepada saudara Brian daripada BWCC Tawau, yang dikatakan mengalami masalah buah pinggang. Beliau akan mengadakan appointment pada bulan 8 dan juga kemungkinannya dibedah pada bulan Oktober atau November. Kita terus bawakan dia dalam doa supaya kiranya oleh campur tangan Tuhan dia disembuhkan dan dia dipulihkan. Dan yang kedua, kita akan berdoa untuk reaffirm iman dan kasih serta pengharapan kita di dalam Tuhan, memandangkan situasi semasa yang menyebabkan ramai orang mengalami tekanan dan juga ramai yang mengalami kekhawatiran. Kita sebagai umat Tuhan, mari kita reaffirm iman kita di depan Tuhan supaya dia akan terus mengendalikan kehidupan kita dalam situasi sekarang ini. Jadi saudara-saudari, mari kita sama berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Bapa Syurgawi, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk ibu brother Brian ya Tuhan, dimanapun ibu ini berada pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami yakin ya Tuhan, dia tetap berada di dalam naungan kasih-Mu ya Tuhan. Bapa, apa sekalipun penyakit yang dialaminya ini Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus campur tangan ya Tuhan, untuk memberikan pemulihan, untuk memberikan kesembuhan bagi ibu ini ya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa untuk appointmentnya pada bulan 8 dan juga
operation yang akan dijalaninya pada bulan Oktober atau November nanti ya Tuhan, supaya Engkau yang terus campur tangan untuk meneguhkan imannya dalam Engkau. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, supaya biarlah ya Tuhan, oleh campur tangan-Mu ya Tuhan, segala petugas kesehatan yang bertugas untuk merawat dia nanti ya Tuhan, biarlah mereka Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan dan ketenangan ya Bapa, supaya mereka dapat melakukan yang terbaik. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, oleh campur tangan-Mu, maka ibu ini Tuhan akan dapat ditolong, dan ibu ini Tuhan akan dapat menikmati pemulihan dan kesembuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah mendengarkan doa kami untuk ibu ini, dan kami yakin jawaban-Mu adalah yang terbaik ya Tuhan bagi ibu ini ya Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan, pada saat ini Tuhan, dalam situasi sekarang di mana ramai orang yang merasa tertekan ya Tuhan, dan ramai orang yang merasa khawatir ya Tuhan, disebabkan oleh ketidaktentuan ekonomi, sosial ya Tuhan, dan juga ya Bapa, banyak penyesuaian dan adaptasi yang perlu dilakukan ya Bapa. Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu, sebagai gereja-Mu, mau reaffirm iman, kasih dan pengharapan kami sekali lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, dalam keadaan sulit begini Tuhan, kami tidak ingin kekhawatiran ataupun ketakutan yang mengambil kendali hidup kami. Kami ingin berserah penuh kepada Engkau. Kami ingin Roh Kudus-Mu yang ada dalam kami itu yang take control dan yang akan memimpin hidup kami Tuhan, mengharungi situasi yang sukar, mencabar dan tidak menentu pada saat ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam Engkau sentiasa ada ketentuannya Bapa, yaitu bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia memegang janji-Mu. Engkau akan menunaikan janji-Mu kepada umat-Mu yang setia kepadamu, dan Engkau akan memberikan kemenangan kepada umat-Mu ya Bapa. Apa sekalipun situasi sukar yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, tidak dapat membatalkan dan tidak dapat mengalahkan kesetiaan-Mu dan ketentuan yang telah Engkau tentukan bagi kami Tuhan, yaitu bahwa Engkau akan memberi kami kemenangan pada saat kami tetap setia mengikuti Engkau dan menjalani kehidupan kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu walaupun keadaan sukar pada saat ini, tetapi di hadapan Engkau ya Tuhan, tidak ada yang sukar untuk Engkau atasi, dan tidak ada yang sukar ya Tuhan untuk Engkau tolong ya Tuhan. Setiap kami jemaat-Mu, Engkau terus kuatkan dan teguhkan dalam iman, kasih pengharapan kami kepada Engkau, dan kiranya terus Engkau mengurapi kami gereja-Mu Tuhan, untuk dapat terus bersinar terang ya Tuhan, dan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia pada waktu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena telah mendengarkan doa kami. Kami percaya Engkau akan menjawab doa kami sesuai dengan kebaikan-Mu, kasih-Mu dan anugerah-Mu yang besar itu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya dan bersyukur ya Tuhan kepada Engkau Bapa kami yang maha baik. Inilah doa kami yang kami angkatkan dengan segenap hati hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom jemaat semua. Puji dan syukur bagi Tuhan atas anugerahnya untuk kita setiap minggu, untuk dapat bersama-sama mengikuti kebaktian online BWCC DCC. Terima kasih bagi yang sudah melayani, dan terima kasih juga buat Pastor Perry atas firman Tuhan yang sudah disampaikan sebentar tadi. Sesungguhnya Tuhan Yesus itu hebat. Amin. Nah, sebelum kita tutup kebaktian kita pada hari ini, saya ingin berkongsi sedikit tentang satu ayat yang kita baca, yang kita boleh baca dalam Markus 7 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, bangsa ini menghormatiku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Dan apa yang dapat kita dalami dalam firman Tuhan yang kita dengarkan tadi? Yesus menanggapi bangsa itu hanya mementingkan yang kelihatan saja. Nah, bayangkan diri kita yang juga senang melihat orang itu sebagai orang yang baik. Hanya sekadar melihat penampilan luarannya. Oh, orang itu sopan. Oh, orang itu taat. Soft spoken. Sikapnya sopan santun. Nah, itu adalah cara dunia yang biasa kita ikuti. Tidak terkecuali saya. Nah, kita berbalik kepada ayat tadi. Orang-orang itu hanya menghormati Allah dengan bibir. Sementara hati
Hati mereka jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berbicara kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dikatakan, sekali lagi kita bacakan tadi, bangsa itu memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. What does it mean? Maksudnya ini something yang sia-sia kita lakukan. Amalan kita. Ahli-ahli Farisi dan ahli Taurat mengukur agama dari ketaatan pada hukum. Banyak orang menjalani hidup yang tidak bercela di dalam hal-hal lahiriah. Namun mereka menyimpan fikiran yang keji dan tidak berkenan di dalam hati mereka. Ada orang-orang yang berkata-kata dengan manis di bibir, tetapi hati mereka penuh dengan kepalsuan. Tidak ada kasih, tidak ada ketulusan dalam hati mereka. Setiap orang boleh saja menunjukkan taat dan tekun dalam menjalani ibadah dan dalam pelayanan. Tetapi kalau tidak melakukannya dengan kasih, ataupun tangannya tidak pernah terhulu untuk menolong orang lain yang memerlukan, maka kita bukanlah orang yang beriman, orang yang bersandar kepada kebenaran, yang sungguh percaya pada Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa yang terpenting dalam diri manusia adalah hatinya. Amin. Kalau hati kita benar, kita tidak akan pernah salah. Itu pasti. Firman Tuhan berkata, diberkatilah mereka yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Itu dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Jom, mari kita arahkan hati kita selalu kepada Yesus, agar hati kita dapat lebih mengenal dan lebih mendekat kepada Yesus, sehingga membuat hati kita menjadi benar. Amin. Sentiasa arahkan hati kepada Dia. Biarlah bukan dengan hanya mulut kita memuji Dia, tetapi dengan segenap hati kita boleh memuji dan menyembah dengan perbuatan kita dalam roh dan kebenaran. Ingat, Tuhan maukan kita menjadi seorang penyembah. Penyembah itu daripada hati yang terdalam. Yohanes 4:24. Nah, mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Bapa yang Kau sampaikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau curahkan bagi kami setiap hari, daripada hari ke hari ya Tuhan Yesus. Kami dapat merasakan ya Bapa kasih damai-Mu ya Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Ajari kami ya Bapa untuk kami terus ya Bapa melakukan ya Bapa bagian kami Bapa, untuk kami benar-benar mentaati firman-Mu ya Tuhan Yesus, bukan hanya daripada mulut kami ya Tuhan Yesus, tetapi daripada perbuatan kami, pikiran kami, dan keputusan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau pimpin kami ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita. Saya ingin berdoa berkat untuk kita semua. Tuhan akan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari anak-anak Tuhan, kita lakukan bagian kita dengan kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita semua di sini katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Demikianlah message daripada firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi. Saya percaya kita semua telah diberkati. Amin. Jangan lupa untuk klik butang like dan penuhi ruang komen di bawah dengan emoji love, love, love. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya ingin membawa kita semua untuk melihat beberapa highlights dan pengumuman. Highlights yang pertama adalah untuk tithes and offering boleh disalurkan ke dalam akaun bank gereja seperti yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Jangan lupa untuk screenshot bukti pembayaran Anda. Highlights yang kedua adalah mengenai Jom Pray Together yang dijalankan pada setiap minggu pada hari Rabu jam 8 malam. Pastikan Anda mendapatkan link yang betul untuk memastikan Anda dapat join untuk berdoa bersama-sama.
Bagi highlights yang ketiga yaitu mengenai Jom Gather Online dan Jom Multiply, Anda boleh berhubung dengan mana-mana leaders BWCC DCC yang berdekatan untuk maklumat lanjut dan sebarang pertanyaan. Jangan ketinggalan untuk menyertai JG Online dan Jom Multiply bagi kita sama-sama untuk mempelajari firman Tuhan dengan lebih mendalam. Sekian sahaja pengumuman dan highlights kita untuk ibadah online kita pada minggu ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan di waktu dan hari yang sama. Jangan lupa patuhi SOP, stay safe and stay alive. Bye! Sarange!